Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang fraksi mol ya. Dalam simbolnya itu adalah X. Oke. Nah, pertama-tama kita belajar dulu nih konsep tentang fraksi. Fraksi itu adalah berasal dari kata fraction yang artinya apa? Pecahan. Nah, kita balik dulu sedikit ke mungkin kita SD dulu pernah belajar apa sih sebenarnya konsep dari pecahan itu seperti apa kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan aku punya suatu persegi panjang nih misalnya ya. Nah, sekarang persegi panjang ini aku bagi menjadi 6 bagian misalnya. Berarti katakanlah kayak gini ya. Berarti ada 3 kotak kecil-kecil di dalamnya. Nah, kemudian 2 di antaranya ini aku arsir kayak gitu. Oke, ini aku arsir. Nah, sekarang pertanyaannya gini, bagaimana kita melambangkan ya kotak yang diarsir ini dalam pecahan? Berarti kalau gitu ya kotak yang diarsir warna kuning ini adalah dua. Kenapa dua? Satu, dua. Jadi ada 2 kotak yang diarsir. Dari berapa? Dari 6 bagian yang ada kayak gitu. Kenapa? Karena total kotaknya itu adalah 6. Nah, jadi sebenarnya konsep dari fraksi itu adalah seperti ini. Nah, konsep ini sama persis ketika kita belajar fraksi mol ini. Nah, sekarang kalau misalkan aku punya suatu, ya ini aku kasih tanda panah karena dia benar-benar relate kayak gitu. Sekarang kalau aku punya tanda panah nih, ya, dan aku di tanda panah ini aku kasih suatu misalnya larutan nih misalnya, ya. Oke, katakannya larutan. Kita tahu larutan itu berisikan apa? Zat telarut dan pelarutnya. Oke, kita udah sepakat itu. Katakanlah zat telarutnya ini adalah titik-titik yang aku kasih warna kuning. Oke. Nah, kemudian pelarutnya ya, pelarutnya itu katakanlah yang bulat-bulat, yang ini warna putih. Nah, kayak gini. Sebenarnya ini kita juga bisa menyatakan dia dalam fraksi. Gimana caranya? Ya tinggal kita hitung aja titiknya ada berapa ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke, itu ada 6 titik yang warna kuning. Nah, kalau kita ingin menyatakan warna kuning ini berapa bagian dari keseluruhannya? Ya 6. Dari yang kuning ini 6. Dan kita hitung semua titik ini termasuk yang warna putihnya berapa. Kayak gitu. Tapi masalahnya gini, dalam realitasnya ya, kalau misalkan dalam keadaan realnya itu, keadaan nyatanya, ketika kita melarutkan suatu zat telarut dan kita bikin misalkan larutan garam. Nah, kita udah tahu zat telarutnya adalah garam, bener. Nah, itu tidak mungkin cuman hanya ada 3 ataupun 6 titik kuning. Pasti ada ribuan titik kuning ya nggak sih? Kalau misalkan kita lambangkan titik kuning ini adalah NaCl nih misalnya. Nah, nggak mungkin cuma 6 doang seperti ini. Yaitu pasti ada banyak banget. Makanya kita di situ melibatkan apa? Karena saking banyaknya partikel zat telarut dan pelarut itu, kita bisa melibatkan namanya fraksi mol. Satuannya apa? Mol gitu. Konsepnya sama, fraksi pecahan, tapi kita menggunakan satuan mol. Kenapa? Dalam satu mol itu ada 6,023 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak menghitung persatuan seperti hal yang ini nih, yang kotak-kotak yang aku arsir ini, melainkan kita menggunakan satuan mol kayak gitu. Kebayang ya? Nah, dari sini fraksi molnya keluarlah persamaannya. Yang mana persamaannya? Kalau misalkan untuk zat telarutnya, oke, itu X ya, kita X itu adalah simbol dari fraksi mol. Oke, X ZT, aku singkat dengan ZT. ZT itu adalah zat telarut. Oke. Kalau yang kita cari adalah zat telarutnya, ya sama seperti ini. Yang dihasilkan kotak warna kuning. Berarti berapa? Nah, total ada 2. Nah, di sini sama. Berarti ini adalah mol dari zat telarutnya gitu. Dibagi dengan ya totalnya semua. Kita tahu kalau kita ngomongin total semuanya itu ada larutannya ya, total sorry, ada pelarutnya, ada zat telarutnya gitu ya. Jadi ini kita bagi dengan mol dari larutannya keseluruhannya intinya gitu.
Karena pelarutan terdiri dari zat telarut ya dan pelarutnya gitu. Ini kalau kita cari fraksi mol zat telarutnya. Nah, kalau kita cari zat ya fraksi mol pelarutnya, oke, itu gimana? Ya tinggal kita ganti atasnya mol pelarutnya dibagi dengan totalnya yaitu mol larutannya. Oke, jadi sebenarnya fraksi mol adalah ya kalau ini kan kita nanti jumpanya angka hasilnya. Nah, itu melambangkan konsentrasi. Nah, di sini kita udah nambah lagi nih pengetahuan tentang konsentrasi. Ya, kemarin kita udah bahas tentang molaritas. Nah, sekarang ada fraksi mol yang juga bagian dari satuan konsentrasi, namanya fraksi mol. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang larutan, nah, larutan itu kita tahu ada zat telarut dan pelarutnya. Sehingga kalau kita bicara tentang mol larutan, itu kan kita ngomongin tentang mol dari zat telarut ditambahkan mol dari pelarutnya. Ya dong. Oke. Nah, nanti ya ini itu kita pakai menggunakan template yang sama. Ini kan mol larutan nih. Berarti mol zat telarut ditambah dengan mol pelarut ini bisa kita cemplungin kemari gitu. Paham nggak? Jadi nanti ini mol larutan ini bisa kita ganti dengan mol zat terlarut ditambah dengan mol pelarut. Oke. Nah, inilah kira-kira persamaan dari fraksi mol yang merupakan satuan dari konsentrasi. Nah, konsepnya apa? Kalau kalian lihat sama persis kan dengan ketika kita belajar waktu SD tentang pecahan gitu. Cuman bedanya karena zat telarut ataupun pelarut mainnya dalam bentuk molekul ataupun partikel, ya itu banyak banget. Makanya mainnya satuannya mol gitu. Nah, kalau sudah paham tentang konsepnya, aku ingin masuk langsung ke contoh soalnya nih. Nah, sekarang kita ke nomor 1. Larutan dibuat dengan melarutkan 100 gram etanol dalam 100 gram H2O. Tentukan fraksi mol dari zat telarut dan pelarutnya. Oke, pertama-tama kalau kita dikasih tahu gram, kita langsung bisa konversi dong untuk mencari apa? Molnya. Gimana caranya? Biasa, teori jendela. 100 gram etanol ya, C2H5OH. Oke. Etanol itu rumus molekulnya C2H5OH. Kalau kita mau cari molnya, berarti 1 mol C2H5OH itu dibagi sama apa? MR-nya gitu. MR-nya berapa kira-kira? 46 kan. Kalau C itu 12 satunya karena ada 2 dikali 2 berarti 24 ditambah 5 ya 29 tambah 17 nih OH. Hasilnya adalah ya 46. Oke. Nah, 46 gram C2H5OH. Sekarang ini kan kalau kita coret ya. Ini kita coret satuannya. 100 dibagi 46 nanti kan ini dikali mol C2H5OH. Kita akan mendapatkan molnya gitu ya. Jadi 100 dibagi 46 itu 2,173 mol C2H5OH. Oke. Sekarang kita udah dapat nih mol C2H5OH-nya. Nah, sekarang coba kita cari mol H2O-nya karena di sini dia dikasih tahu gramnya. Oke, 100 gram H2O dikali ya dalam 1 mol H2O kita punya 18 gram H2O. Oke, tinggal kita coret nih ya gramnya sama gramnya. Nah, 100 dibagi 18 itu adalah 5,55 mol H2O. Oke, sekarang dari soal ini kita tentukan mana yang berfungsi sebagai zat telarutnya dan mana pelarutnya. Kalau kita baca soal, larutan dibuat dengan melarutkan 100 gram etanol dalam 100 gram H2O. Berarti yang menjadi zat telarutnya adalah etanolnya gitu. Nah,
Dan yang menjadi pelarutnya adalah ya H2O-nya. Kalau kita ditanya fraksi molnya masing-masing, gimana caranya? Mudah saja kan. Berarti X ya, karena kita cari dulu etanolnya ya, jadi X C2H5OH. Kita udah ketemu nih molnya 2,173 ya dong. 2,173 mol C2H5OH dibagi dengan ya mol pelarut ya ditambah dengan mol zat terlarut, itu namanya adalah mol larutan. Sama seperti slide sebelumnya. Nah, persamaan ini ya, mol ZT ditambah mol P ini bisa kita ganti ke mol larutan. Nah, makanya di sini aku bisa tambahin nih mol-molnya gitu. Berarti ya 2,173 mol ditambah dengan 5,55 mol gitu. Nah, hasilnya berapa? 2,173 mol C2H5OH oke, dibagi dengan ya 2,173 ditambah 5,55 berapa kira-kira? Itu adalah 7,723 mol larutan jadinya. Oke. Karena mol sama mol ya, karena satuannya sama-sama mol, ini aku bisa coret gitu. Berarti 2,173 dibagi 7,723 itu hasilnya adalah 0,281. Udah habis. Nah, sekarang kalau X dari pelarutnya gimana? Ya, tinggal kita lihat berapa ini molnya. 5,55 ya kan? 5,55 mol dari H2O. Dibagi dengan sama total mol larutannya berapa? Mol zat terlarut ditambah dengan mol pelarutnya itu adalah 7,723 mol larutan. Seperti biasa karena sama-sama mol ini kita bisa coret. Ya 5,5 dibagi 7,723 itu adalah 0,718 ya. Udah sampai sini aja. Nah, itu untuk soal nomor 1. Paham ya? Sekarang kita ke soal nomor 2 nih. Jika 8 gram NaOH dilarutkan dalam 90 gram H2O, tentukan fraksi mol dari zat terlarut dan pelarutnya. Oke, nah dari sini kita bisa ngeliat nih, ternyata NaOH dalam soal ini sudah pasti sebagai zat terlarut dan H2O sebagai pelarutnya. Nah, kalau kita dikasih tahu gram, kita langsung bisa konversi molnya kan. Pertama-tama di soal ini kita mulai dulu nih dari mencari mol dari NaOH-nya. Nah, 8 gram NaOH oke, dikali dengan dalam 1 mol NaOH itu ada 40 gram ya dong ya. Dari mana dis? Dari sini nih kita ngelihat. Oke. Ini kita akan mendapatkan mol dari NaOH-nya yang mana NaOH ini berfungsi sebagai zat terlarutnya gitu ya. Nah, sama dengan 8 dibagi 40. Ini satuannya kita bisa coret karena mereka sama. Oke. Nah, 8 dibagi 40 itu adalah 0,20 mol dari NaOH. Kita udah dapat sekarang mol dari zat terlarutnya. Sekarang kita lihat ada 90 gram air di situ. Berarti kita cari lagi molnya. 90 gram H2O. Dalam 1 mol H2O, kita punya MR-nya berapa? Ada 18 gram H2O. Oke. Nah, gimana caranya ini? Ya, tinggal kita coret dulu satuannya. Gram H2O dengan gram H2O itu kita bisa coret karena mereka sama. 90 dibagi 18 itu adalah 5. Nah, berarti ini adalah 5 mol H2O. Kita udah ketemu nih mol zat terlarut dan mol pelarutnya. Tinggal kita cari fraksi molnya karena ditanya masing-masing. Ya, berarti kita mulai aja dari NaOH. Berarti fraksi mol dari NaOH, ingat NaOH ini adalah berfungsi sebagai zat terlarutnya dalam soal ini ya. Nah, kita lihat nih sekarang. Mol dari zat terlarutnya adalah 0,20 mol NaOH. Sekarang dibagi dengan mol larutan. Kalau kita bicara tentang mol larutan,
Berarti mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Bener? Nah, berarti 0,20 mol ditambah dengan 5 mol. Nah, berarti ini hasilnya adalah 0,20 mol NaOH dibagi dengan 5 ditambah 0,20 itu adalah 5,20 mol larutan. Ingat, ini adalah mol larutannya. Oke. Nah, tinggal kita coret satuan molnya dulu. Ini sama dengan di bawah aja. Nah, kemudian aku bisa melakukan pencoretan di mol NaOH dengan mol larutannya karena mereka sama-sama mol gitu ya. Kemudian 0,20 dibagi 5,20 itu hasilnya adalah 0,038. Nah, sekarang kita mencari fraksi mol dari H2O-nya. Nah, 5 mol H2O berarti di atas 5 mol ya H2O dibagi dengan 5,2. Tadi total molnya semua 5,2 mol larutan. Oke, ini molnya aku bisa coret karena sama ya satuannya. 5 dibagi 5,2 itu adalah 0,96. Nah, kalau sudah paham, aku ingin balik sedikit nih ya ke slide yang pertama. Oke, sekarang aku ingin masuk sedikit ke konsep ini lagi. Ya, ada hal penting yang harus kalian tahu bahwa kalau kita ngelihat yang diarsir warna kuning ya, kotaknya warna kuning ini, itu berarti dia itu adalah 2/6. Berarti 2 bagian yang diarsir dari 6 yang ada. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita tambahin ya, berarti 2/6 ini kan yang diarsir. Yang nggak diarsir berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 bagian yang tidak diarsir dari 6 bagian. Bener? Berarti 2/6 ini kan yang diarsir. Ada 4/6 lagi. Ya, 1, 2, 3, 4 yang tidak diarsir. Setuju? Kalau aku tambahin 2/6 ditambah 4/6 itu berapa? 6/6. Yang mana adalah 1. Nah, dari sini aku bisa ngelihat nih ada suatu persamaan yang kita bisa mulai dari konsep yang sederhana ini. Kalau aku punya 2/6 ya, karena kita tahu semua totalnya adalah 1 ya kan. Berarti kalau misalkan 4/6 ini aku misalkan dengan X ya, berarti 2/6 ditambah X sama dengan 1 ya dong. Karena kan totalnya semua 1 ya kalau ditambah. Jadi X 1 dikurang 2/6 kita bisa mendapatkan 4/6 ini. Dari konsep ini keluarlah rumus fraksi mol ya, yang mana XT ini adalah zat terlarut ditambah dengan X pelarut itu sama dengan 1. Konsepnya apa? Sama persis seperti yang aku ajarkan tadi. Konsep ini nih. Ketika karena mereka merupakan satu bagian di dalam larutan ini ya. Jadi ketika mereka ditambahkan fraksi-fraksinya itu akan sama dengan 1, yang mana konsepnya akan sama seperti yang ini gitu ya. Makanya dari sini sekarang aku ingin buktiin nih, kalau kita punya X ya, kita pakai warna lain aja. Kalau kita punya XT ditambah XP sama dengan 1, katakanlah kita udah dapat nih ya, fraksi molnya kan ini nih, fraksi mol zat terlarutnya misalkan 0,281. Oke. Berarti XT-nya ini yang udah ada kan. Sekarang gini, 0,281 ditambah XP sama dengan 1. Coba nih kita kurang deh. Coba XP 1 dikurang 0,281 berapa coba? 1 dikurang 0,281 itu hasilnya adalah 0,79. Mirip kan? Ya enggak? Berarti 0,718 ditambah 0,281 itu akan mendekati 1 ya, atau sama dengan 1, bisa dibulatkan 0,999 ya, 1 lah ya kalau mereka ini ditambahkan. Nantinya kalau kalian diminta berapa zat terlarut, fraksi mol zat terlarut dan pelarutnya, ketika kita mendapatkan fraksi mol dari zat terlarutnya, nah nanti untuk mendapatkan pelarutnya 1 dikurang fraksi mol dari zat terlarutnya itu berdasarkan persamaan yang ini.
Nah, kalau di buku kan biasanya itu langsung rumusnya. Kenapa sama dengan satu kan mungkin kita juga nggak tahu kenapa gitu. Tapi konsep dasarnya adalah persegi panjang tadi gitu. Sama konsepnya persis sama. Nah, paham ya? Sip. Sekarang kita ke soal terakhir. Nah, ini agak sedikit berbeda soalnya dari yang sebelumnya. Tentukan fraksi mol NaCl dalam 1 liter dari 2,2 m NaCl. Kita udah punya nih massa jenisnya sekian. Nah, gimana caranya? Nah, aku lebih suka ngelihat dari molaritasnya dulu. Kalau kita punya 2,2 m NaCl, ini artinya adalah kita udah belajar di video sebelumnya tentang molaritas. Ini artinya adalah 2,20 mol NaCl dalam 1 liter larutan. Nah, oke, berarti kita udah ketemu nih. Mol NaCl itu adalah 2,2. Oke, sip ya. Nah, dalam 1 liter larutan. Oke, berarti larutan ini 1 liter. Dari sini kita udah punya massa jenisnya. Ketemu dong gram airnya. Nah, kita menganggap NaCl ini pelarutnya adalah air, makanya dikasih tahu massa jenis air itu 1000 gram per liternya gitu. Karena total liter larutannya itu ya ada 1 liter. Nah, kita bisa melakukan konversi di sini. Gimana caranya? Dalam 1 liter larutan, ya larutan NaCl itu, massa jenis air itu adalah 1000 gram H2O dalam 1 liter larutan. Dari mana? Dari sini. Ini per liter larutan gitu. Nah, terus karena satuannya sama, liter larutan dengan liter larutan ini aku bisa coret. Jadi ternyata berat airnya itu adalah 1000 gram H2O. Dari sini kita udah ketemu gram, langsung kita bisa konversi kemana? Ke mol ya dong. 1000 gram H2O dalam 1 mol H2O itu ada 18 gram H2O ya dong. Nah, mol ya, kita dapat mol H2O, nanti gram H2O dengan gram H2O ini aku bisa coret. 1000 dibagi 18 itu berapa? Kira-kira 55,55 mol H2O. Kita udah punya mol NaCl yang sebesar 2,2 ya 2,20 dan mol H2O yang 55,55. Selanjutnya gimana? Ya gampang, tinggal fraksi molnya aja. Nah, fraksi mol yang ditanya apa? Fraksi mol NaCl, berarti zat larutnya doang nih. Berarti X ya NaCl. Oke, mol NaCl berapa? 2,20 mol NaCl. Kalau mol larutannya berapa? Ya 55,55 ditambah 2,2. Ingat, jangan lupa itu harus kita selalu tambah. Nah, 55,55 ditambah 2,20. Sorry, 2,20. Ya, ini hasilnya 2,20 mol NaCl dibagi dengan 55,55 tambah 2,20 itu adalah 57,75 mol larutan. Oke, tinggal kita coret sekarang molnya sama mol sama. 2,20 dibagi 57,75 itu hasilnya adalah 0,038. Oke. Nah, gitu. Ini adalah fraksi molnya. Nah, kalau kita ditanya fraksi mol airnya berapa? Ya tinggal XT ditambah XP sama dengan 1. XT-nya kita tadi udah tahu, 0,038 ditambah XP sama dengan 1. Berarti XP sama dengan 1 dikurang 0,038. Hasilnya berapa tuh? 1 dikurang 0,038, 0,962. Nah, coba kita cari ya menggunakan rumus biasa misalnya. Jadi XP-nya ya kalau kita menggunakan rumus fraksi mol biasa, kita tahu molnya itu adalah 55,55 dibagi 57,75 ya kan. Coba 55,55 dibagi 57,75
Hasilnya adalah 0,9619 ya, 2 sama kan gitu ya. Cara cepatnya langsung kita 1 dikurang fraksi molnya gitu. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Aku harap kalian udah paham nih tentang fraksi mol yang salah satu dari satuan konsentrasi. Nanti kita akan ketemu lagi di satuan konsentrasi yang lainnya. Oke?